buat sharing parenting pada bulan ini. Ini adalah sharing parenting online pertama ya Bunda Devi ya, karena playdate offline ya Bunda, online. Playdate online-nya juga baru Online, berjalan iya. 2 minggu ya Bunda Devi ya? Sebulan. Udah Kalau sebulan? playdate udah 3 mingguan ya, udah 3 minggu ya Oh iya iya. sebenarnya. Hampir sebulan. Oh ya udah 3 aktivitas ya kemarin Iya, ya transaksinya gitu. sama English. Oke, alhamdulillah ya walaupun bagaimanapun insya Allah kondisi ini, tetap memacu semangat kita untuk belajar, bertumbuh bersama dengan keluarga dan menjadi orang tua yang lebih baik lagi ya Bunda-Bunda ya. Oke, jadi kemarin waktu sharing sama Bunda mencari tema dan akhirnya, eee, lihat ya, apa ya, masalah-masalah yang sering dihadapi sama, orang tua di masa-masa pandemi ini gitu. Kemudian waktu kita sharing dan ternyata masalahnya adalah, apa Bun Dev? Masalahnya Bun Dev kalau di rumah Bun Dev? Masalahnya emosi. Emosi. Masalahnya emosi kata Bun Dev ya. Mungkin, ini ya Bun Dev ya, karena ini adalah, sharing gitu, jadi nanti, untuk ada kesempatan buat bunda-bunda di sini yang mau sharing di sini tentang pengalamannya, ketika membersamai anak-anak di rumah gitu dan apa saja yang dialami terkait dengan apa ya, dinamika mengasuh anak di rumah di masa pandemi ini. Namun sebelumnya, mungkin saya akan overview beberapa teori tentang emosi. Nah, nanti kita selingi dengan, sharing-sharing kita ya bunda-bunda semuanya ya. Ya, Iya, siap-siap. boleh loh nanti ya. Nanti ada door Yang prize juga. ada door prize juga, oke. Yang nggak bisa buka kamera nggak apa-apa, ya saya tahu kalau Zoom gini, apalagi ada anak ya Bun Dev ya. Iya, benar. Kadang situasinya memang tapi nggak apa-apa lah, insya Allah sambil dengerin ya bunda-bunda ya. Oke, ini saya coba share screen buat overview teorinya ya. Bismillah. Udah keluar Bun Dev? Sedang. Udah? Sudah, Bun. Oke. Aman. Oke, kemarin seperti di flyer itu ternyata tulisannya pengendalian emosi di masa pandemi ya Bun Dev ya? Pengendalian emosi di masa pandemi. Oke, ini saya kasih judulnya tentang pengelolaannya aja ya, pengelolaannya. Jadi bagaimana biar tetap terkendali ya Bunda-Bunda ya. Oke, yang pertama kalau misalnya tentang emosi, kalau dengar kata emosi, kira-kira apa sih yang ada di benak Bunda-Bunda semuanya kalau dengar kata emosi itu apa gitu? Marah. Terus Boleh ditulis di kolom chat kesel. juga ya. Marah, kesel, sedih, ya emosi-emosinya. Kenapa kalau kita dengar kata emosi, kenapa yang keluar hal-hal yang berbau dengan marah, sedih, kayak gitu-gitu ya? Ini ada yang Tenang, jawab perasaan. santai, jangan emosi. Perasaan, konotasi Oke. negatif. Perasaan, betul. Ya, jadi sebenarnya emosi itu macam-macam ya. Jadi emosi itu adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita, yang menjadikan manusia itu unik. Karena macam-macam emosi manusia itu sangat beragam dan kalau kita mau kupas tuntas emosi itu sehari itu nggak selesai. Karena berbagai macam aspek itu akan dibahas dari mulai aspek fisiknya yang terlibat apa saja, belum lagi nanti aspek psikisnya, nanti ngaruh ke perilakunya, jadi semuanya itu terlibat dengan emosi gitu. Jadi sebenarnya definisi dari emosi itu apa sih? Definisi emosi itu adalah menurut Pres pada tahun 1999, jadi emosi itu didefinisikan sebagai reaksi
individu yang saat menghadapi sesuatu, biasanya yang melibatkan proses, aktivasi kognitif dan juga melibatkan, proses fisiologis ya. Jadi bukan cuma, eee, psikisnya saja yang terlibat, tapi juga, fisiologisnya. Dan itu dipengaruhi karena persepsi individu terhadap sesuatu. Jadi ketika misalnya kita menerima suatu informasi, misalnya saat ini adalah COVID ya, tentang COVID-19. Ketika kita mendengar kata-kata COVID, karena waktu awal-awalnya kita belum tahu dan, biasanya karena kita belum kurangnya pengetahuan, akhirnya biasanya kita mereka-reka, kayak gimana ya gitu, dan akhirnya, respon yang timbul, emosi yang ada tuh bisa kecemasan, ketakutan, yang seperti itu. Dan ketika kita merasakan kecemasan atau ketakutan, respon fisiologisnya kira-kira seperti apa? Degup jantungnya yang berdebar-debar, kemudian kadang kita menjadi berkeringat, kadang juga ada yang terus jadi panic attack, jadi lemes, yang kayak gitu. Kemudian mungkin muka memerah, itu adalah respon-respon fisiologis ketika kita menghadapi suatu situasi. Nah, itulah semuanya itu yang disebut sebagai emosi. Nah, kemudian, mmm, jenis-jenis emosi itu apa aja? Kalau tadi saya tanyakan emosi itu apa? Marah, kesel, sedih. Nah, ada yang bilang emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi sebenarnya emosi itu semuanya itu netral, karena emosi itu diciptakan Allah tuh sebagai alert ya, jadi sebagai sinyal kepada diri kita bahwa ada suatu keadaan yang perlu direspon gitu. Baik itu keadaan yang menurut kita itu menyenangkan ataupun yang menurut kita itu mengancam. Nah, biasanya keadaan-keadaan yang mengancam kita bilang itu, emosinya emosi negatif, kemudian keadaan yang membuat kita senang itu emosinya emosi positif, padahal semuanya sebenarnya itu aslinya netral gitu. Tapi karena kenyamanan diri kita menerima situasi-situasi itulah akhirnya mengkutupkan mereka jadi emosi yang negatif dan juga positif. Nah, jenis-jenis emosi itu, untuk emosi dasar itu ada banyak sebenarnya. Ada gembira, ada sedih, ada takut, ada jijik, kemudian ada marah, ada Eee, ada cemas juga. Emosi itu nggak cuma di situ, jadi emosi itu ada nervous, ada frustasi, kemudian ada lagi terharu, ada exciting, nanti kalau misalnya emosi, pernah lihat Inside Out nggak Bunda-Bunda? Jadi kartun tentang Inside Out, tentang emosi itu, yang tadinya kenapa ya ketika kita nangis kok responnya kita malah ketika kita senang kenapa kok responnya malah jadi menangis gitu, dan itu yang namanya terharu gitu. Jadi kadang kita juga mengalami mixed emotion gitu. Mixed emotion itu misalnya, ketika kita Bunda-bunda ingat rasanya kalau dulu waktu ijab kabul gitu. Rasanya apa aja coba? Mix emotion-nya yang dirasakan apa aja? Bundef apa Bundef? Ya, Bun, gimana, Bun? Halo? Jadi kan emosi itu ada emosi dasar yang kita rasakan seperti marah, Ya. senang, gitu. Tapi kalau kita juga mengalami mix emotion, jadi nggak cuma satu jenis emosi aja yang kita rasakan, jadi ada beberapa emosi dalam satu situasi gitu. Nah, yang saya tanya, waktu dulu Bundef mau ijab kabul, rasanya apa? Rasanya campur-campur, nangis ada, Ya campur, nangis, bahagia, apa aja Bundef, apa aja? sedih ya, Nangis, bahagia, terus ya sedih rasanya, heeh, apa ya, mau ninggalin, apa ya, sebenarnya secara fisik mungkin nggak meninggalkan keluarga ya, tapi kayaknya jadi akan ada, mhm, apa ya, keluarga baru, kita ada kehidupan baru, terus heeh. sama orang Jadi tua juga nggak heeh, akan bareng-bareng gitu, seperti itu. mhm. Yang jelas Jadi campur-campur. kecemasan itu ada? Iya, ada. Campur-campur ya, Bun, Iya, ya? Itu apalagi pas, ijab kabul banget ya.
Dia tuh udah kayak mau copot Bun Dev. Pas sang suami calon suami datang gitu ya. Itu Oh, udah deg-degan ya sendiri. rasanya tuh deg-degan banget ya. Mau Iya, stay apa mau lari ya Bun Dev? iya udah Mau cari pintunya sambil mana mau lari. iya Masya Allah deh pokoknya campur-campur banget tuh Bunda. Heeh. Iya, Masya Allah kan. Jadi itulah kelebihan kita sebagai manusia yang diberikan Allah berbagai macam emosi. Jadi kalau misalnya berbedanya dengan makhluk yang lain, kalau makhluk lain itu emosinya tuh hanya tertentu ya, maksudnya hanya terbatas. Misalnya marah, ketika marah dia langsung marah, ketika lihat mangsa dia langsung menerkam ya gitu. Tapi kita bisa merasakan berbagai macam emosi dalam satu waktu. Nah, itu. Kemudian perasaan-perasaan seperti perasaan kalau misalnya saya tanya kepada bunda-bunda, boleh bunda-bunda jawab ya, boleh dibuka mikrofonnya. Di masa Boleh pandemi ya. ini, jenis emosi apa saja yang paling sering bunda-bunda rasakan? Coba Bunda Ayu. Bunda Ayu boleh jawab, Bunda Ayu. Nangis. Sedih berarti Bunda ya? Iya. Kayak stres, Ya. histeris. Oh, stres. Oke. Kemudian ya jenis perasaannya apa Bunda Ayu? Sedih. Terus takut, Marah. marah. Jadi Lebih belum kepegang ini udah ada lagi, belum beres gitu. iya betul. Ya karena banyak yang harus Ada takut juga. Ada takut juga. Oke. Makasih Bunda Ayu. Oke, jadi memang di masa pandemi ini banyak emosi dominan. Emosi dominan itu adalah emosi yang sering kita rasakan di masa pandemi ini tuh biasanya ketakutan, kecemasan, sedih, marah gitu. Jadi yang banyak mendominasi kenapa emosi yang negatif ya gitu. Kemana Kak emosi-emosi positif kita? Nanti kita cari. Oke, itulah gunanya adanya sharing parenting ini ya Bunda ya. Ya betul. Nah, betul. Nah, kemudian stres di masa pandemi, ini langsung masuk ke stres di masa pandemi. Apa aja sih yang menjadi stresor atau penyebab stres banyak orang tua ataupun semua orang di masa pandemi ini? Jadi, ini adalah stresor di masa pandemi yang data-data yang dilakukan suatu lembaga yang dirilis oleh CNN Indonesia di mana di kemarin saya lihat di artikel online ya. Jadi stresor di masa pandemi yang melanda ibu-ibu rumah tangga itu diantaranya adalah yang pertama adalah masalah keuangan. Di sini sebanyak 60% dari ibu-ibu di Indonesia mengalami stresor karena masalah keuangan. Jadi kalau kita berefleksi diri di masa kepada kita itu dua mata uang ya, dua mata uang kalau kita mau melihat secara keseluruhan. Jadi tidak hanya ketakutan yang kita rasakan, tapi kalau kita mau melihat situasi ini secara keseluruhan, kita akan melihat banyak sekali kebaikan yang Allah berikan di masa pandemi ini. Contoh, misalnya sekarang masalah keuangan. Semua sisi dari ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, semuanya terdampak oleh COVID-19 ini. Namun yang terjadi di Indonesia, kita tuh bisa bangkit bersama walaupun kita tertatih-tatih. Jadi untuk masalah keuangan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya Bunda, di perumahan, jadi kami di Bandung ini ya Bunda ya,
Memang banyak, beberapa keluarga itu terdampak karena Covid, jadi ada yang, penjualannya pasti menurun, kemudian tokonya juga ada yang tutup. Tapi, setelah beberapa minggu pandemi itu diumumkan dan semuanya aktivitas itu dihentikan, aktivitas ekonomi waktu itu sempat dihentikan. Kaget itu pasti gitu, kaget itu pasti, nervous itu ada, cemas itu pasti ada, tapi, hebatnya ibu-ibu di sini ya, Bun Dev ya, mereka itu bersama-sama saling mendukung satu sama lain. Jadi, apa ya, maksudnya karena bunda-bunda di sini jadi banyak yang terus habis itu jualan, dan jualan itu bukan cuma satu orang, akhirnya yang ini temennya jualan, punyanya temennya, yang ini temennya. Jadi mereka saling mendukung dan Masya Allahnya adalah ketika itu kayak kita tuh ayat-ayat yang di Al-Quran yang tentang apalah tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan ya bunda ya, yang wata'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu tuh bener-bener kelihatan di depan mata gitu ya, waktu itu ada masjid mengumumkan tentang donasi sembako, yang butuh boleh langsung ambil. Kemudian bunda-bunda di sini, ya bunda ya, kemudian ada yang uh, jadi yang tadinya tokonya ada yang tutup, kemudian dia banting setir, beda lagi yang dijual tadinya misalnya jual baju, kemudian sekarang jadi jual makanan atau jadi jual mainan. Tapi itu dan semua itu kembali bangkit walaupun pelan-pelan ya, Bunda Devi ya. Iya, Yang betul. kita lihat itu seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat kebaikan yang ada di balik masalah yang Allah berikan, ketakutan yang Allah berikan, ini tuh pasti ada. Karena janji Allah itu adalah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ditegaskan lagi, setelah kesulitan ada kemudahan. Dan sebenarnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, seperti itu. Nah, kadang karena kita sebagai manusia biasa yang ketika menghadapi stresor itu kadang langsung uh, apa ya, sebelum kita bisa berpikir dulu gitu, kita langsung takut gitu, kita langsung reaktif terhadap apa yang ada. Jadi yang ada tuh kelihatannya yang negatif semua. Padahal kalau kita mau berpikir terlebih dulu gitu, melihat, bermuhasabah, berefleksi, kita diem dulu, mikir apa ya ini maksudnya di balik ini semua ada apa ya? Itu ternyata banyak kebaikan yang ada. Seperti itu. Itu dari masalah keuangan dulu. Kemudian kecemasan terhadap virus ini pasti setiap orang pasti cemas bahwa dirinya sendiri atau inner circle-nya atau orang tuanya atau kerabatnya terinfeksi virus karena memang sifat virus ini menularnya adalah human to human gitu kan. Jadi karena kecemasan terhadap virus, kemudian pengetahuan kita juga kurang waktu itu tentang virus ini, maka wajar ketika awal-awal pandemi itu kita merasa takut, kita merasa cemas, kemudian apalagi semuanya kembali ke rumah semuanya, suami WFH, istri bekerja WFH, anak SFH, semuanya yang tadinya kalau pagi jam 7 udah keluar satu persatu semuanya ternyata 24 jam, 7 hari dan berapa hari ini sudah berapa bulan, 9 bulan semuanya lebih banyak di rumah seperti itu. Pasti itu tapi di balik itu kecemasan itu karena kita apa ya, maksudnya Allah memberi cobaan berupa virus ini, semua orang itu sekarang jadi punya kebiasaan adalah hidup bersih dan hidup sehat. Benar nggak, Bun Dev? Ya, itu jadi Yang hikmah. tadinya kalau misalnya kita dari luar masuk biasa-biasa aja nggak pernah cuci tangan, langsung duduk di kasur, duduk di karpet gitu. Wah, sekarang harus semuanya ganti cuci tangan apa-apa. Jadi Sampai mandi. ya mandi dan semuanya dibersihin dan itu adalah sebenarnya Islam juga mengajarkan tentang kebersihan dan kesehatan ya seperti itu ya. Jadi memang kayak Allah itu
mengembalikan kita tuh ke fitrah asalnya kita tuh harusnya gimana sih gitu loh. Maksudnya ini tuh caranya Allah tuh untuk mendidik kita semuanya gitu. Kemudian tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi 3% ibu-ibu rumah tangga, bukan ibu-ibu rumah tangga ya, 3% dari ibu-ibu di Indonesia ini ternyata cuma 3% ya Bunda ya, yang stres karena PJJ, padahal kalau yang di TV-TV itu kan kayaknya dampak dari PJJ itu gede banget ya. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang sampai ke suicide, ada yang sampai KDRT, jadi ibunya melakukan kekerasan terhadap anaknya. Itu hanya 3% ternyata. Dan dari penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Psikologi Klinis tentang kesehatan mental siswa di Indonesia selama masa pandemi ini, anak-anak yang belajar di rumah itu kesehatan mentalnya lebih bagus daripada anak-anak yang pembelajaran tatap muka. Coba. Jadi dari anak SD sampai anak SMP ya, karena kalau SMA tidak begitu terlihat perbedaannya. Jadi anak SD sama anak SMP itu dengan metode pembelajaran belajar di rumah dengan pembelajaran tatap muka, itu kesehatan mentalnya menunjukkan kesehatan mental anak-anak yang belajar di rumah itu lebih bagus daripada yang tatap muka ataupun yang blended tatap muka dan juga belajar dari rumah. Kenapa ya gitu? Tapi kenapa padahal mereka merasa nyaman-nyaman aja ternyata di rumah ya gitu. Saya jadi bertanya-tanya kenapa kok banyak ibu-ibu yang merasa stres ketika harus mendampingi anaknya belajar di rumah atau anaknya biasa aja terus ibunya yang stres. Iya kan? Kenapa ibunya jadi stres padahal anaknya ternyata nyaman-nyaman aja di rumah gitu. Dan pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya memberikan pendidikan pada kita sebagai orang tua khususnya ya, bahwa sebenarnya ini loh, anak itu tuh harusnya ya orang tua yang didik gitu. Kita jadi merasakan seperti apa sih sulitnya mendidik anak. Kalau Bunda Devi udah biasa ya Bunda Devi ya, karena homeschooling ya Bun ya. Udah di rumah aja, udah di rumah aja. Udah di rumah aja dari dulu sekolahnya juga ya. Tapi buat kami-kami nih Bunda Devi, yang anak-anaknya sekolah di sekolah, yang biasanya udah deh guru aja, udah deh nanti juga guru yang ngajarin, kita nggak usah ngajarin gitu kan. Biasanya terima hasilnya aja. Sekarang kita ngerasain nih gimana sulitnya ngajarin satu tema aja ke anak gitu. Kok nggak mudeng-mudeng sih, kok nggak bisa-bisa sih gitu. Itu kan cuma begitu gitu. Jadi kita tuh sekarang tahu gimana sih sulit. Jadi sama, gimana? kita juga butuh perjuangan juga sih. Iya, betul. Bener. Jadi kita jadi belajar gimana sih caranya membangun mood-nya mereka untuk belajar, cara belajar yang menyenangkan itu seperti apa, bikin mereka konsisten terhadap menyelesaikan tugasnya seperti apa, itu juga butuh perjuangan ternyata gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah ibu-ibu, misalnya ibu-ibu dan para ayah yang bekerja biasanya di kantor dari berapa? Biasanya dari jam 7 sampai jam 7 lagi 12 jam atau berapa jam di kantor dan kita harus kembali bekerja di rumah dengan keributan anak-anaknya. Itu kan juga lumayan menimbulkan stres ya untuk yang tidak terbiasa menghadapi kondisi rumah yang seperti itu gitu. Nah, ini adalah hasil dari survei yang dilakukan. Kemudian lalu gejala stresnya yang timbul apa? Ternyata macam-macam. Gejala stresnya adalah ada yang merasa cemas, ada yang sulit tidur, kemudian ada juga yang malas untuk mengerjakan apapun gitu. Jadi saking udah mungkin exhausted udah capek gitu, udah nggak usah ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal yang namanya ibu itu kan adalah inti ya, apa sih kalau mesin itu udah inilah bahan bakarnya lah, kalau bahan bakarnya habis ya nggak ada yang jalan gitu kan, nggak ada yang gerak gitu.
Kemudian ini adalah tentang penelitian. Jadi ada penelitian di Italia pada masa pandemi ini karena saya baru bisa menemukan penelitian-penelitian yang udah rilis di jurnal itu malah banyak yang dari luar negeri. Kalau di Indonesia banyak penelitiannya masih analisa teori yang seperti itu. Saya belum menemukan yang benar-benar penelitian yang sudah rilis jurnal. Jadi ada pengaruh stres orang tua di masa pandemi terhadap regulasi emosi anak. Jadi, kenapa ini jadi garis-garis gini ya Bunda Dev? Aku ya Bunda Dev. Jadi hasil Ada penelitian yang aku nggak coret-coret nih Bun. Oh alah, di Bunda. Oh ya. Bukan ada mungkin ada yang coret-coret. Oh, Ya, aku mungkin nggak ada. Aku nggak ada ya Bun. Yang lain ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, dari hasil penelitian ini, jadi semakin orang tua itu mengalami stres, maka itu akan berdampak pada keterlibatan orang tua saat membersamai anak. Jadi orang tua yang mengalami stres ini keterlibatannya jadi semakin berkurang gitu karena dia juga sedang berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri mungkin ya karena efeknya itu maka keterlibatan membersamai anaknya berkurang. Nah, karena membersamainya berkurang, maka regulasi anaknya juga menjadi rendah gitu. Kemungkinan ketika respon orang tuanya misalnya marah-marah, anaknya begini dimarahin, anaknya begitu dimarahin karena orang tuanya lagi stres, maka kemampuan regulasi si anaknya untuk mengendalikan emosinya juga menjadi rendah gitu. Karena kan anak itu belajar dari apa yang dia lihat ya kan, jadi dia belajar dengan modeling kalau anak-anak itu modeling and imitating gitu. Jadi ketika dia melihat orang tuanya marah-marah, maka dia pun juga akan marah-marah seperti itu. Nah, lalu gimana sih sebenarnya kita kan juga lagi masa-masa kayak gini tuh gimana ya, maksudnya kita juga butuh untuk berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Kemudian gimana sih caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Kalau saya tanya, ada Bunda di sini yang mau share selama pandemi ini bagaimana cara Bunda-Bunda untuk mengelola emosi ketika di rumah? Boleh? Ada yang mau share di sini? Boleh silakan, boleh ini ya. Boleh angkat raise Boleh buka hand. mikrofon aja Bunda. Raise Oh iya hand boleh. boleh. Silahkan. Belum. Ada Bunda Fitri, Bunda Fitri. Bunda Fitri mau sharing nggak? Nggak ada yang angkat tangan, aku aja kalau gitu. Oke. Bentar ya. Mulai emosi gimana ya? Soalnya masih ya balita kan, belum terlalu ini. Cuman pengelolaan emosinya tuh ya itu tadi karena misalkan berdampak keuangan, awalnya stres, terus LDM sama suami, mertua lagi sakit, panik gitu. Awalnya stres, tapi lama-lama ya itu tadi yang seperti Teh Hanti ngomong, berdamai dengan diri sendiri itu pertama curhat sama suami dulu, saling menenangkan, terus berdoa, berpikir bahwa insya Allah semua bisa dilalui. Kayak gitu sih. Oke, berarti berkomunikasi ya, Bunda Fitri ya, berkomunikasi dan sharing lah ya, sharing dengan suami. Jadi benar, betul itu Bunda Fitri. Jadi ketika kita mengalami emosi itu,
emotional support. Jadi mencari dukungan emosional itu adalah salah satu caranya kita untuk mengendalikan emosi. Nanti yang akan saya paparkan selanjutnya. Sebelumnya, yang saya ingin sampaikan di sini adalah hikmah dari masa pandemi ini. Salah satunya adalah kita itu berada di rumah aja. Itu kita berkumpul dalam waktu yang lama ya, lebih dari sebelum pandemi di rumah berkumpul dengan semuanya, itu adalah kesempatan bagi kita untuk membangun family connection. Jadi family connection itu tidak hanya melibatkan antara suami dan istri saja, tapi hubungan antara orang tua dan juga anak gitu. Jadi ada mungkin ini adalah hikmah yang bisa kita ambil ya. Kita bisa memperkuat hubungan kita dengan pasangan kita, dengan suami kita atau dengan anak-anak kita ketika berada di rumah gitu. Jadi kita lebih memahami bagaimana reaksi emosi dari suami gitu ya. Mungkin yang baru menikah, ada nggak yang masih single di sini yang belum punya anak gitu? Mungkin masih ada hal-hal yang masih harus kita pelajari dari pasangan kita, yang harus kita mengerti gitu. Contoh satu yang banyak terjadi aja, masalah sepele, masalah apa coba? Anduk. Masalah anduk biasanya ada yang punya kebiasaan kalau habis mandi itu anduknya ditaruh gitu aja di kasur. Biasanya entah itu suami atau istri yang nggak biasa melihat kebiasaan seperti itu tuh akan ngomel-ngomel, mana sih? Misalnya suaminya LDR-an ya LDM gitu, dia suaminya pas lagi di luar kota ya udahlah gitu damai. Nanti suaminya ada lagi ngomel-ngomel lagi. Nah sekarang misalnya udah satu rumah tuh semuanya dan juga nggak cuma suaminya, anaknya juga begitu, naruh anduk aja sembarangan gitu. Kan jadinya yang ngomel terus gitu kan. Tapi kan ngomel terus kan nggak menyelesaikan masalah, bener nggak? Ya kan? Pada akhirnya ada dialog emosi antara si istri dengan si bapak atau si ibu ini mulai berdamai dengan kondisi ini. Jadi dia mulai mengubah mindset-nya. Kalau misalnya dia ngomel-ngomel aja nggak selesai masalahnya, balik lagi ditaruh di situ lagi, balik lagi ditaruh di situ lagi, nggak ditaruh di tempatnya, maka terus habis itu dia tanpa ngomel-ngomel, akhirnya ketika anak dan suaminya udah mandi, dia taruh di jemuran si anduknya itu. Jadi dia mulai mengubah mindset-nya berpikir, "Oh ya, bismillah, semoga apa yang aku lakuin ini diridhoi oleh Allah dan jadi pahala buat dia," gitu. Dan ini cerita nyata ya, ini ada yang cerita seperti itu. Dan setelah itu, karena niatnya udah niat ikhlas, dia nggak berbicara dengan mulut, dia udah berbicara dengan hati, dia udah berkomunikasi sama Allah, mengutarakan isi hatinya, dan akhirnya apa, sekarang anak-anaknya sama suaminya tuh nggak enak gitu sama dia. Jadi kalau udah mandi, biasanya si anduk itu ditaruh di kasur, sekarang mulai ditaruh di jemuran gitu. Jadi ini adalah salah satu cara membangun family connection, bahwa kita tuh bisa semakin saling memahami dan mengerti di antara setiap anggota keluarga, seperti itu. Kemudian, di rumah aja di masa pandemi ini juga kita jadikan sebagai ajang bagaimana kita mengajarkan kemandirian pada anak-anak, khususnya ke anak-anak yang pra-akil balik ataupun anak-anak yang sudah akil balik. Yang biasanya makan harus diambilin, sekarang makan, bisa ambil sendiri dan, kita karena ini terjadi dalam beberapa waktu yang lama, sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk mengajar tentang kekonsistenan, gitu. Jadi, biasanya kalau misalnya bangun tidur, tempat tidurnya dirapihin sama Mbak, gitu. Ternyata sekarang diajarin gimana caranya dia yang beresin
tempat tidurnya sendiri, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengajarkan kemandirian buat anak-anak. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengelola emosi? Sebenarnya kita definisi dari pengelolaan emosi ini apa sih gitu. Jadi ini bahasa Inggrisnya adalah emotion regulation gitu ya. Jadi pengelolaan emosi ini adalah proses individu saat mengalami emosi dan bagaimana dia mengekspresikan emosi tersebut. Seperti itu. Ada orang yang ketika melihat, menerima, menghadapi suatu kondisi, dia langsung reaktif, marah, mungkin lempar barang, mungkin dia mencaci maki. Tapi ada juga orang-orang yang ketika ada situasi stresor, dia akan step back. Dia mundur dulu, dia diam dulu, dia berpikir dulu gitu. Nah, ini kan macam-macam ya. Dan pengendalian emosi ini mudah apa sulit? Sebenarnya ini dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi mudah atau sulitnya itu dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu pada masa kecilnya, kemudian pengalaman-pengalaman dia selama dia hidup itu adalah akan mempengaruhi bagaimana dia mengendalikan emosi. Nah, cara mengelola emosi yang benar ada tahapannya. Yang pertama adalah kita bisa mendefinisikan dulu emosi. Emosi ini apa sih namanya? Apakah takut? Apakah cemas? Apakah nervous? Apakah marah? Seperti itu kita harus tahu definisi emosi yang kita rasakan tuh apa. Nah, kemudian yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness ini adalah kita sadar sepenuhnya kita sedang berada pada kondisi yang sekarang gitu. Jadi ketika kita membersamai anak, ya udah saat itu juga seluruh energi kita curahkan pada saat membersamai anak gitu. Nggak mikirin masak apa, nggak mikirin cucian belum selesai itu halaman masih kotor, itu nggak mindfulness. Mindfulness tuh waktu kita membersamai ya kita benar-benar membersamai seperti itu. Kemudian melihat suatu masalah dari berbagai sisi gitu. Jadi ketika kita menghadapi emosi, kita bisa berpikir dulu. Kayak tadi saya bilang, kenapa sih harus ada pandemi ini gitu? Apa yang bisa kita ambil positifnya dan membutuhkan waktu untuk berpikir gitu ya. Kemudian adalah self care, berikan waktu untuk diri kita untuk merawat diri kita sendiri gitu. Merawat diri sendiri itu macam-macam gitu. Setiap individu bisa berbeda. Ada yang suka olahraga sekarang ya. Ada yang suka berkebun sekarang. Masya Allah banyaknya ya sekarang yang suka berkebun. Rumahnya jadi hijau-hijau semua. Seneng lihatnya. Jadi seger. Kemudian ada yang jadi suka masak, nyoba-nyoba resep baru, dan itu sebenarnya self-soothing. Self-soothing itu apa ya, kita menyamankan diri kita sendiri, bagaimana yang menyenangkan tuh apa sih buat aku gitu. Misalnya kayak karena anak-anak di rumah, jadi biasanya itu kalau saya jadi lebih sering masak gitu. Jadi biasanya masak sehari sekali tuh bisa sehari misalnya 3 kali gitu. Capek gitu, tapi gimana caranya gitu biar anak ini merasa nyaman ketika memang mereka nyaman di rumah, mereka enak buat belajar, mereka ada motivasi belajar, akan ngaruh ke sayanya juga gitu kan. Biasanya saya pagi itu kalau masak saya sambil dengerin musik. Sore nanti masak lagi sambil dengerin musik lagi karena buat saya ketika saya mendengarkan musik atau dengerin podcast yang kayak gitu itu uh, jadi kayak killing time gitu, killing time-nya tuh kayak nggak kerasa gitu loh. Capek, kadang berdiri 3 jam tuh nggak kerasa gitu. Nah, kemudian selektif dalam menerima informasi. Nah, ini kadang karena kekurangan pengetahuan kita dan kita banyak melihat informasinya dari medsos dan belum tentu yang ada di medsos itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini akan menimbulkan kecemasan yang biasanya meningkatkan kecemasan kita. Tuh, makanya batasi untuk melihat
media sosial. Jadi maksudnya cara-cara yang bisa dilakukan itu adalah batasi waktunya untuk melihat medsos gitu. Kemudian pilih sumber mana yang bisa kita percaya memberikan informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Sebenarnya itu akan memberikan akan berefek pada diri kita sendiri, karena ada penelitian juga di Amerika tentang digital emotion contagion, jadi kontaminasi emosi melalui digital. Nah, ini yang akan berpengaruh pada kecemasan kita tentang COVID-19 ini gitu. Kemudian pendekatan spiritualitas, jangan lupa bahwa kondisi ini tuh ada tuh karena memang qadarullah, memang takdirnya Allah tuh ada kondisi ini. Seandainya Allah tidak berkehendak si virus itu menyebar, ya nggak akan menyebar gitu. Jadi sama siapa lagi kita bisa minta tolong kalau nggak sama Allah gitu. Jadi perbanyaklah berzikir, karena memang berzikir itu kan memang merelaksasikan gitu. Doa pagi dan petang, kemudian ketika kita memang merasa panik, saya pun kadang masih di sini deg-degan gitu ya. Ketika beritanya nggak enak gitu buat dilihat gitu, deg-degan pasti gitu, tapi terus habis itu menenangkan dirinya pakai zikir, ingat lagi sama Allah, kayak gitu. Jadi yang terakhir adalah dukungan emosional seperti yang tadi Bunda Fitri bilang gitu. Bunda Fitri sharing ke suaminya. Memang ada beberapa individu yang cenderung merepress, kadang berpikir aku nggak mau membebani suamiku gitu, aku nggak mau membebani istriku, beban dia udah berat, jangan ditambah lagi beban aku. Padahal ketika kita mengalami emosi, kemudian kita bicara, itu ada beberapa persen emosi itu yang rilis gitu. Bilang aja, aku kok cemas ya, aku kok ngerasa nggak enak ya, kenapa ya aku kayak gini, itu tuh rilis sebenarnya. Jadi dengan kita bicara, pasangan kita mengerti, oh gimana harus memperlakukan kita, kemudian kayak tadi yang kata Bunda Fitri bilang, ini pasti insya Allah berlalu, yang seperti itu kan dialog emosi, kalau saya bilang, dialog yang menenangkan dan akhirnya itu akan mengurangi rasa kecemasan atau emosi-emosi yang membuat kita tidak nyaman. Seperti itu, Bun Dev. Mungkin ada yang mau sharing di sini? Ada pertanyaan mungkin dari paparan yang sudah Bunda Anti kemukakan ya. Di close ini dulu share-nya, Bun. Saya close ya. Oke, boleh. Mangga bunda-bunda, kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing tentang masa-masa pandemi ini, bagaimana emosi yang hadir di rumah ya, seperti itu. Silakan, boleh raise hand. Kalau misalnya nggak ini di chat juga boleh. Gitu. Kalau misalnya untuk saya sendiri ya, memang tadi betul juga kata Bunda Anti, secara umum tuh tidak berpengaruh ya, karena kita terbiasa belajar di rumah gitu kan. Tapi memang ada aktivitas-aktivitas kita yang keluar, seperti kayak pramuka gitu, pramuka berenang gitu, ada aktivitas-aktivitas yang memang dibutuhkan sosialisasi gitu ya. Tapi kalau secara umum belajarnya anak-anak kan emang udah biasa, jadi tidak begitu signifikan gitu. Cuma ya lama-lama kan anak-anak juga apa ya, kasihan juga ya. Kadang-kadang kita memang harus cari cara bagaimana anak-anak bisa nyaman, senang di rumah, dan berarti kitanya juga memang harus full banget gitu. Ada yang bertanya nih, Bun. Seberapa besar pengaruh inner child terhadap pengelolaan emosi? Tuh. Silakan, Bun. Pengaruh inner child. Bunda Novi ya ini ya. Bunda Novi boleh mikrofonnya aja yang yang diaktifkan.
kameranya off nggak apa-apa. Inner child yang dimaksud seperti apa? Iya Bunda Anti, maaf. Maksudnya inner child yang Nah, apa? nggak Emosi. apa-apa, Bunda. Iya, apa sih perlakuan orang tua dulu kita terhadap anak kecil. Jadi pas kita masih kecil gitu. Jadi kesan masa kecil kita terhadap orang tua gitu. Oke. Dan Ini inner child-nya yang menimbulkan luka pengasuhan, iya, ya? Iya, oke. Nah, tentang luka pengasuhan ini memang akan mempengaruhi bagaimana kita akan mengasuh anak. Tapi seberapa besarnya itu adalah tergantung ke kitanya. Sudah sejauh mana kita memaafkan orang tua kita yang membuat luka pengasuhan itu. Nah, memang ketika kita belum berdamai dengan inner child kita, kita belum ada kita belum legowo ya, belum istilahnya ketika kita belum ikhlas itu terjadi pada diri kita, maka secara otomatis terkadang inner child itu memang akan berpengaruh seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menguranginya? Cara menguranginya yang pertama adalah berdialog dengan diri kita sendiri dulu gitu. Jadi yang berdialog berpikir kenapa ya orang tua kita dulu itu memperlakukan seperti itu. Pernah nggak kita berpikir bagaimana orang tua kita, nenek kakeknya kita memperlakukan orang tua kita, ya kan? Nah, mungkin juga orang tua kita itu mempunyai luka pengasuhan dari orang tuanya yang dulu, betul? Iya, tapi orang tua kita dulu tidak menemukan informasi bagaimana cara menyembuhkan luka pengasuhan itu. Gimana sih caranya? Karena sumber informasi di zaman orang tua kita dulu ada, mungkin muda seperti kita ketika menjadi orang tua awal-awal seperti kita itu belum seperti kita saat ini. Kita bisa browsing lewat Google gimana caranya menyembuhkan luka pengasuhan kepada anak yang seperti itu. Nah, itu belum dimiliki oleh orang tua kita dulu. Nah, setelah kita berdialog seperti itu, kita meyakinkan pada diri kita. Kita bertekad bahwa kita nggak mau membuat luka pengasuhan lagi kepada anak kita. Tekadnya dulu, niatnya dulu. Kalau misalnya itu masih terjadi, misalnya masih terkadang, ya namanya manusia ya, kadang naik, kadang turun, kadang sadar, kadang hilaf, yang kayak gitu. It's okay, selama ketika kita berbuat kesalahan, kita minta maaf sama anak kita. Maka, luka itu tuh insya Allah akan terhapus. Jadi luka pengasuhan itu akan hilang dengan akan sembuh dengan apa? Dengan cinta. Jadi marahnya bukan karena marah, "Mama tuh benci kamu," enggak. Marahnya itu karena marah sayang. Jelaskan pada anak kita, "Maaf ya Nak, tadi Mama marah. Mama nggak suka kalau adik begini begini begini. Besok lagi jangan begitu ya." Gitu. Seandainya besok dia ngulangin lagi, dialog lagi sama dia gitu. Tapi ketika dia melakukan itu, sebenarnya dia udah ngerti kan kita nggak suka dan kita sudah pernah mengalami pengalaman itu. Maka reaksi emosinya nanti akan nggak seperti awal-awalnya seperti itu. Jadi nanti akan berkurang reaksi emosinya. Bunda Novi, putranya ada berapa? ada 3 Bunda Anti. Ada Bunda. Ya. Usia berapa Bunda? Yang pertama 7, yang kedua 3 tahun, terus 2 tahun. Kembar? 7 tahun? 7 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Oke. Iya, itu kebayang ya Bunda, laki-laki semua? Enggak, laki-laki, perempuan. Oh iya. Ya, Yang terus sering berkonflik dengan? Sebetulnya yang pertama, ini kan sama PJJ juga kan gitu. Jadi aduh susah banget disuruh. Kalau misalnya jadi stres sendiri gitu. Jadi aduh, kadang-kadang kalau misalkan udah susah disuruh tuh suka kelepasan marah-marah gitu. Tugasnya di rumah banyak? Kenapa? Tugasnya banyak dari sekolah? Iya, kemarin kan sebenarnya mau kelas 2 ya gitu. Jadi
ya lebih ini senang main games gitu. Jadi udah waktunya habis, cuman ya mungkin karena bosan juga ya di rumah gitu. Terus karena kebetulan di rumah saya nggak ada yang bantuin juga gitu, jadi merangkap ART juga. Jadinya kadang-kadang juga bagi waktu sama ngurus rumah gitu. Jadi karena kalau misalkan suka susah disuruh suka marah suka Tantrum. kesel gitu. Harus jadi virtual nih Bante. Oh gitu. Ini yang pertama laki-laki ya? Iya, yang pertama laki-laki. Yang pertama laki-laki. Umur 7 tahun ya? Ya, 7 mau ke 8 sih. Nanti. Umur 7 mau ke 8. Sudah diajarkan tentang tanggung jawab? Masih bertahap sih, karena ya gitu masih bertahap Bunda. Karena kebetulan sebelumnya kan saya kerja, jadi mungkin dulu lebih banyak di daycare ya gitu. Jadi pas setelah saya punya anak, melahirkan yang kedua gitu, jadi baru 3 tahun. Kemarin kan full day school soalnya gitu, jadi di rumah mungkin beda ya gitu. Agak ini juga ya PJJ ya gitu. Iya, oke. Biasanya kalau kayak gitu, karena anak kan udah 7 tahun ya, bisa mulai diajarkan tentang mandiri. Jadi yang semampu dia aja dulu gitu. Jadi misalnya karena ini dengan dia mandiri itu juga melatih dia untuk meregulasi emosinya dia sendiri gitu. Jadi ketika dia sudah mulai mandiri secara fisik, udah mandi sendiri kan? Udah sih Bunda. Maksudnya lebih ke maksudnya bangun tidur, ayo dong Dek beresin, beresin kasur gitu yang ya nanti gitu. Jadi aduh kalau tiap hari Kalau AA disuruh beresin kasur, Bunda udah beresin kasur belum? Udah. Ya, oke. Jadi sekarang modelingnya udah cek ya. Modelingnya udah ada. Nah, kemudian memang tantangan kita ketika kita membersamai anak belajar di rumah itu adalah masalah toleransi. Jadi kalau memang biasanya apalagi full day school, ini tuh ibaratnya kalau tadinya full day school tuh begini, terus sekarang di rumah tuh jadi begini, nah Bunda. Jadi biasanya maksudnya anak juga nggak bisa langsung berubah secepat itu kan gitu. Dan kekonsistenan itu kan perlu diajarkan ya. Jadi misalnya ketika dia bangun dia belum mau beresin, oke, nanti ya habis mandi ya beresin ya gitu. Ternyata udah keburu sekolah gitu. Nanti ya habis sekolah diberesin tempat tidurnya. Jadi standarnya kita dulu yang diturunin, karena kita kan lagi proses mengajarkan ya Bunda ya. Mengajarkan itu kan kita nggak bisa langsung mau hasilnya instan gitu, nggak bisa. Kita harus bertahap pelan-pelan dan sabar. Dan jangan bosan-bosan mengingatkan. Ya kadang kita, ya tapi kan gimana kerjaan sama. Saya juga di rumah juga sendirian. Anak saya 2 laki-laki semua, 1 7 tahun, 1 5 tahun. Jadi 1 8 tahun, 1 5 tahun. Jadi memang itu bertahap gitu. Kalau tadi panutannya sudah ada, maksudnya ketika minta beresin tempat tidur, Bunda sudah membereskan tempat tidur, itu udah cek, udah oke gitu. Nah, tinggal nanti menurunkan standar kita. Jadi kita maksudnya kita bernegosiasi lah sama anak, belajar bernegosiasi sama anak dan menurunkan standar keperfeksionisan kita. Benar nggak Bunda? Karena kalau kita terlalu perfeksionis itu, terus nanti kalau di rumah, apalagi dengan anak yang belajar di rumah gini, nanti kita memang tingkat stresnya akan tinggi gitu. Iya. Ya ini masih belajar, ibunya juga masih belajar mengelola emosi. Sama. Jadi ya, kita kita belajar bareng-bareng ya Bunda Novi ya. Ya Bunda Anti. Oke, sama-sama Bunda Novi. Dari Bunda Fitri ya. Silakan Bunda Fitri. Tadi resen ya. Nanti habis resen yang Bunda Fitri kita ngebahas lagi kolom yang di chat ya. Silakan Bun. Ini apa ya? Bentar ya.
kan baru-baru ini mertua habis meninggal. Terus kebetulan saya lagi di Bandung. Nah, itu tuh perasaan bersalah itu besar banget gitu. Terus ditambah lingkungan yang seperti membuli. Sampai sekarang masih belum bisa kayak melukai gitu loh Teh. Itu cara membenahi diri saya sendiri itu seperti apa sebaiknya gitu. Karena Sebentar, Bu. Boleh diulangi Bunda Fitri, nggak begitu mungkin sinyalnya saya nggak bagus, kepotong-potong. Gimana? Jadi kan mertua baru-baru habis meninggal. Iya. Itu kebetulan saya lagi di Bandung, nggak sama beliau. Jadi kayak merasa saya tuh ada perasaan bersalah gitu ya, bersalah ke diri sendiri. Terus ditambah dengan lingkungan yang menyalahkan. Oke. Jadi itu kayak melukai banget. Sampai sekarang tuh, padahal suami mah enggak, maksudnya suami support, enggak apa-apa gitu. Bahkan tanpa lingkungan menyalahkan pun saya udah merasa gitu. Jadi gimana ya cara saya untuk membenahi perasaan saya bahwa ini bukan salah saya, tapi sebenarnya kayak apa ya, bebannya tuh kayak dalam banget. Iya. Oke, Bunda Fitri. Jadi tadi kan Bunda Fitri sudah mencari dukungan emosional dari suami ya. Itu udah betul gitu. Itu udah satu tahap yang memang itu caranya untuk mengelola emosinya Bunda Fitri. Kemudian memvalidasi emosi, tadi mendefinisikan emosi juga Bunda Fitri sudah. Bunda Fitri bilang, saya merasa bersalah. Itu adalah salah satunya juga untuk mendefinisikan. Lalu kalau saya merasa bersalah, apa yang harus dilakukan? Padahal kondisi itu adalah ketentuan Allah kan ya Bunda ya. Itu udah qadarullah. Kematian, rezeki, anak, kelahiran itu kan nggak ada yang bisa mengubah kan kecuali Allah ya. Semuanya menentukan Allah. Jadi banyaklah berdialog dengan Allah. Banyak berzikir untuk menenangkan hati. Memang ini nggak mudah, Bunda. Mungkin prosesnya akan panjang apalagi ada lingkungan-lingkungan, misalnya omongan-omongan yang nggak enak didengar, terlihat menyalahkan. Tapi itu bukan salah kita kok, bukan salah Bunda Fitri kok, itu kehendak Allah. Dan memang apa yang Bunda Fitri, waktu itu Bunda ke Makassar? Iya. Meninggal waktu itu Bunda ke Makassar juga? Pulang, pas meninggal pulang. Oh, waktu meninggal pulang, tapi ketika pas proses mau meninggalnya Bunda lagi di Bandung? Bersama suami? Enggak, suami di Makassar. Oh, suami di Makassar. Ya, itu udah qadarullah Bunda Fitri. Jadi kalau untuk menenangkan diri, memang kita nggak bisa mengendalikan ucapan orang. Betul, Bunda? Kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri dan perasaan kita sendiri. Nah, itu yang minta penyembuhannya itu ke Allah. Jadi banyak berzikir, banyak berdialog sama Allah, ya Allah sembuhkan luka ini, banyak mendoakan beliau seperti itu. Dan banyak menutup mungkin mengabaikan ketika ada suara di sini sih ada cara lain namanya attentional selection. Jadi perhatian kita tuh yang diseleksi. Ketika ada orang-orang yang biasanya memang dia menyakitkan gitu, untuk sementara kita hindari dulu gitu. Ya, saya tuh jadi kayak apa ya? Jadi memblok toxic people gitu loh. Ya, betul. Boleh. Seperti itu nggak apa-apa, karena kita juga dalam proses penyembuhan. Maksudnya kita lagi menyembuhkan luka kita sendiri, kita sedang berdamai diri dengan perasaan kita sendiri, itu nggak apa-apa menurut saya. Oke deh. Makasih ya. Oke, sama-sama Bunda. Boleh yang di chat Bunda Devi, sampai aku nggak kelihatan mana aja nih. Bunda Anti mau tanya nih dari Bunda Sri, mau nanya bagaimana memberi pengertian pada anak ketika kita masih sedang merilis emosi. Anak Bunda Sri usia berapa? Saya boleh sambil minum ya Bunda Devi ya? Ya boleh. Ya boleh. Yang mau ngemil boleh loh.
Iya, biasanya kalau di pojok FK suka sambil makan tekwan ya. Atau sambil 7 tahun, 3 bulan, 3 tahun dan 4 bulan, Bunda. Oke. kayaknya banyak Di yang rumah, ya, banyak yang di punya rumah anak. ada support system nggak, Bunda Sri? Ada asisten atau ada yang lain di rumah selain Bunda? Boleh mikrofonnya dibuka, nggak apa-apa, Bunda? Kameranya nggak usah dibuka, mikrofonnya aja. Ada, Bunda? Oke. 3 kali seminggu ya. Yang 7 tahun bisa diajak dialog dulu. Jadi ketika kita marah, kita lagi berdamai dengan diri kita sendiri, bilang sama kakaknya, bilang, sebentar ya, Bunda mau istirahat dulu di kamar. Gak apa-apa. Soalnya apa ya? Bunda perasaannya lagi nggak enak. Boleh ya Bunda istirahat sebentar, tolong jagain adik dulu sebentar gitu. Karena anak 7 tahun itu sebenarnya sudah bisa diberi tanggung jawab sekemampuan dia. Maksudnya dititipin tuh ya jangan lama banget, jangan sejam gitu, jangan 30 menit juga sebenarnya jangan dulu gitu. Kita mencukupkan diri kita, merelaksasi diri kita untuk misalnya 20 menit ke depan. Di kamar, boleh pintunya ditutup, Bunda tutup ya pintunya, Bunda mau istirahat dulu, tolong jangan ketok-ketok, tolong adiknya dijagain dulu ya, gitu. Sebentar aja Bunda minta waktu. Nanti di kamar, Bunda boleh tarik nafas panjang, hembuskan, mungkin sambil istighfar, tarik nafas panjang lagi, hembuskan, mungkin istighfar. Mau scrolling medsos boleh, tapi scrolling medsosnya yang positif. Jangan lihat status orang yang yang biasanya mempengaruhi mood kita nggak bagus gitu, karena yaitu digital emotion contagion itu sangat berpengaruh. Jadi ketika Bunda lagi menenangkan diri di kamar, itu Bunda boleh berelaksasi dengan latihan pernafasan, tarik nafas, hembuskan, boleh sambil berzikir, boleh sambil nonton TV, misalnya di kamar ada TV, kalau enggak, boleh sambil nulis apa yang Bunda rasakan saat itu, karena memang ada bunda-bunda yang masih telaten buat menulis buku harian, nah itu juga salah satu terapi jadi emotional release gitu. Untuk merilis emosi itu menulis itu bagus banget, atau ada yang melukis, nggak apa-apa 20 menit, pokoknya gunakan waktu itu. Dan memang kalau kondisinya seperti Bunda yang punya anak 7 tahun, 3 tahun, 4 bulan, saya kebayang ya, karena yang 4 bulan ini nggak bisa ditinggalkan, pasti nyari enen, apa atau gimana, kita belum bisa percaya, seperti sama kakaknya, terlalu lama, kita mencukupkan diri kita dulu untuk 20 menit ke depan itu, gitu. Kalau 20 menit sudah, kita tarik nafas, pas kita mau keluar kamar, kita tarik nafas, bismillah, 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 gitu. Afirmasi positif aja dulu ke diri kita sendiri, rilis. Nanti kalau masih belum lagi ketika anak-anak tidur, misalnya ketika anak-anak tidur itu gunakan waktu yang bisa Bunda gunakan lagi berapa, misalnya 20 menit atau ada 30 menit lagi gitu, gunakan itu untuk self care, misalnya Bunda mau luluran boleh, atau apa yang Bunda suka gitu. Bunda mau melukis atau Bunda suka jahit atau apa. Jadi intinya ketika kita sebagai, saya nggak bisa bilang mungkin single fighter, kita berpikirnya kita single fighter karena apa, kita lagi sendiri gitu. Tapi ketika memang ada asisten rumah tangga, bisa dititipkan dulu ke asisten waktu itu gitu. Jadi 20 menit dulu atau 30 menit, kalau ada asistennya sebenarnya itu membantu ya Bun Dev ya. Bisa dititipin sebentar aja gitu, 20 menit kita rilis. Sudah mencukupkan diri. Jadi intinya adalah sebagai ibu itu kita memang harus pandai-pandai untuk merasakan cukup gitu. Walaupun sebentar itu buat kita cukup dulu. Karena nanti ada waktunya ketika anak-anak sudah mandiri, misalnya mereka sudah 8 tahun, 9 tahun, kita mau self care seharian juga bisa sebenarnya gitu. Tapi memang belum waktunya Bunda ya. Kita lagi berjuang mendidik berlelah-lelah dulu anak-anak ya, ini. Bun. Berlelah-lelah dulu, insya Allah nanti ada Pengen waktunya. berlelah-lelah sekarang. Iya, betul. Lanjut ya, Bun Anti. Ini banyak sekali soalnya
mungkin pendek-pendek Mhm, aja. mhm, mhm. Yang kedua, yang selanjutnya dari Bunda Resi, Bun, bagaimana caranya menyalurkan energi untuk anak-anak yang aktif di masa Mhm. pandemi yang mengharuskan kita di rumah aja. Bila tidak disalurkan baik, anak-anak jadi mudah marah, jadi berantem terus. Iya. Kayaknya masalah Sama banyak orang juga. ya. Sama saya juga kan. Jadi anak-anak aktif ini, kalau saya ya Bunda, jadi anak saya 2 laki-laki semua dan aktif semua. Itu biasanya kita kasih waktu pagi-pagi. Jadi, pagi-pagi biasanya sebelum belajar juga dia sepedahan dulu. Jadi buat buang energinya dia sebagian gitu, biar dia waktu belajarnya tenang gitu. Jadi sebelum mulai belajar, ada 30 menit sebelum dia mandi gitu ya, sebelum dia mandi mau aktivitas belajar itu biasanya dia sepedahan keliling komplek. Nah gitu, dia sepedahan keliling komplek. Terus habis itu udah kasih waktu 30 menit, udah pulang. Pulang habis itu dia sekolah. Nah nanti biasanya sore nanti dia main lagi gitu. Di rumah aja selama ini ini Bunda siapa Bunda? Bunda Ayu, nih yang Bunda, senyum-senyum. oh Nizam. Nizam nggak pernah main keluar. Suka, tapi kan nggak bisa Ah, ngawasin lama-lama gitu maksudnya. Nggak ah, bisa ninggalin. dikasih Nijam, batasan Nirmala, Ara, ya jadi berantem-beranteman gitu. ya, dikasih batasan aja Teh Ayu. Bisa Nizam sepedahannya sini sama sini aja ya gitu. Jangan terlalu lama. Kalau Nizam punya jam, kasih batasan waktunya nanti ya sampai misalnya 5.20. Nanti Nizam pulang ya, gitu. Biarin dia muter-muter dia mau kemana gitu. Biasanya karena kalau Hmm. kalau Fatih aku kasih kesempatan buat sepedahan, main di luar walaupun memang nggak nggak biasanya nggak sama yang lain dia tetap pakai masker sih. Mainnya juga tetap pakai masker gitu. Oh iya anak-anak tolong dibiasain pakai masker ya bunda-bunda ya lagi kondisi kayak gini. Nah itu jadi Jadi sekarang main nggak pun mau tetap dia, nggak mau main di luar katanya takut kena. Soalnya kan kemarin sempat ada kan. nggak apa-apa Takut pakai masker jadinya. aja Nizam. Oh iya. Makasih ya. Pakai masker. Ya sama-sama. Oke, Ada lanjut lagi ya Bu Bu Dev? Nanti. Ini Oke. ada 3 lagi dari Bunda Deviana nih. Bunda Anti, salam kenal. Saya izin tanya bagaimana agar anak tidak menghubungkan marah yang kita lakukan, bukan marah kepada anaknya, tapi karena perilakunya gitu. Oh, Jadi misalnya ke kita marah nih, perilaku bukan bukan marah hmm, ke anaknya gitu. Tapi anaknya kan kadang-kadang kita bukan suka, marah ke anaknya, jadi kita marah. kadang-kadang anaknya kan suka mikirnya ke anaknya Bunda kan. nggak sayang sama aku gitu. Bunda murah marah terus sama aku, Bunda nggak sayang sama aku, biasanya gitu ya, jadi drama. Ya, jadi memang kadang kita pun juga harus mendefinisikan, kita harus mengajarkan anak tuh bagaimana mendefinisikan emosi. Jadi marah itu seperti apa, kecewa itu seperti apa, sedih itu seperti apa, seperti itu. Ketika kita sudah memahamkan, nanti ketika kita berdialog sama dia, dia ngerti gitu. Jadi biasanya kalau saya marah gitu, saya bilang, saya marah nggak, saya punya kebiasaan kalau marah saya diem gitu. Karena yang saya ajarkan ke anak-anak itu kan falyaqul khairu apa Bunda? Yang berkatalah yang baik atau diam. Itu. Lagi belajar hadis itu sama apa yang hadis tentang ketika kamu marah hendaklah kamu diam dulu gitu. Nah, saya berusaha untuk konsisten dengan apa yang saya ajarkan. Jadi ketika saya marah, saya diam dulu. Nah, setelah sayanya tenang, saya merasa saya bisa berdialog sama dia, saya panggil gitu. Coba Mas ini, tahu nggak kenapa Mama marah gitu. Mama marah itu karena Mas begini begini gini. Mama nggak suka, Mama kecewa Mas kayak gini. Kenapa Mas kayak gitu kenapa gitu. Gini dia jelasin. Mama nggak mau ini keulang lagi ya gitu. Mama nggak suka kalau Mas kayak gini. Nah saya berdialog sama dia karena dia udah bisa diajak dialog gitu.
ke ini yang anaknya Bunda siapa, Bunda Dev? Bunda Devi. Bunda Devi. Bunda Devi boleh mikrofonnya bisa dinyalain. Usia berapa Bunda putranya? Bunda Devi Yana ini Anak saya ada 3, Bun. Ya, yang usia berapa Bunda? 10, 7 sama 5. Sama 5. Ya bisa Bun, insya Allah itu bisa diajak dialog Bunda. Untuk yang 10, 7, dan 5 udah bisa diajak dialog. Jadi yang pertama adalah sebenarnya saya punya buku sih Bunda. Buku itu untuk mengenalkan seperti apa sih macam-macam emosi gitu. Kalau kita udah biasa mengenalkan emosi itu, kita bisa berdialog dengan mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Bunda marah, tapi Bunda marah itu karena nggak suka kamu begini gitu. Karena marahnya itu marah sayang kan ya Bunda, tapi jangan, jadi Bunda itu ngobrolnya jangan kalau Bunda marah aja sama mereka gitu. Kadang Bunda juga berusaha untuk mengidentifikasi bahasa cintanya mereka gitu Bunda. Misalnya kan ada anak yang suka dipeluk, ada anak yang suka dikasih hadiah, ada anak yang suka diberi pujian, yang kayak gitu-gitu. Jadi jangan cuma kalau marah aja Bunda bilang, Bunda marah, Bunda bener, tapi Bunda nggak pernah bilang I love you, Bunda sayang lo sama adik, Bunda seneng lo kalau gitu. Jadi jangan cuma kritiknya aja, tapi ketika dia berbuat kebaikan, kita juga memuji dia gitu. Ya Bunda ya. Ada Ya. lagi Bunda. Ada nih Bunda, semoga terjawab ya Bunda Devi. Kemudian Bunda Siti Hasanah, bismillah Bun, izin tanya bagaimana mengelola emosi kita ketika menghadapi anak-anak yang tantrum dalam waktu yang bersamaan. Kebetulan saya mempunyai 3 anak dan usianya cuma beda 1 tahun. Yang pertama kembar, yang kedua 2 tahun. Wow. Banyak banget yang punya anak 3, kayaknya saya bakalan bikin komunitas anak 3 deh. Aku nggak ikut ya Bunda. Sudah sama 2 satu saja. lagi kalian pertanyaannya. Iya ya Kalian boleh. Pertanyaannya sekalian ini mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas di sini mengingat waktu. Ini dari Bunda Dewi di Medan. Assalamualaikum. Ibu mertua dan bule suami tinggal bersama kami. Setiap hari ada aja perdebatan untuk hal-hal yang nggak penting. Saya merasa emosi bule saya kurang terkontrol karena dia sudah 35 tahun dan belum menikah dan tak pandai bergaul. Terus akhirnya sampah-sampah emosinya sering diluapkan pada ibu mertua saya. Masalahnya anak-anak saya sering melihat perdebatan itu. Saya mendidik lemah lembut, tapi yang dilihat setiap hari adalah suara keras. Saya takut itu berpengaruh pada anak. Gitu. Apa pendapatnya Bunda Anti? Gitu. Ini Teh Dewi ya? Hai Teh Dewi, lagi di Medan Teh Dewi. Mana oh nih? Iya. Hai Teh Dewi. Kok di Medan? Nggak balik-balik ke Bandung? Ini sih. Yang tadi, ini loh Bunda Teh Dewi ini. Tadi Bunda yang ini dulu ya? Yang anaknya kembar ya? Ya, yang kembar dulu. 3 tahun, 2 tahun. Iya. Gimana cara menangani ketika mereka tantrum bersamaan? Ya Allah, kebayang. 3 anak tantrum bersama-sama Bunda. Masya Allah ya itu. Butuh kesabaran yang luas banget. Itu Bundanya jadi ikut tantrum nggak? Jadi Hangout yang itu ya, kalau tantrum. Karena biasanya jangan sampai waktu anak tantrum, Bundanya ikut tantrum juga. Jadi gini, anak tantrum itu kan karena dia belum mampu untuk membahasakan apa yang dia rasakan, belum mampu untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Jadi akhirnya dia marah-marah gitu. Maksudnya dia tuh kalau aku marah-marah gini tuh aku bisa diturutin atau aku mamah tuh tahu gitu, aku nggak suka gitu. Padahal nanti kata dia 5 tahun dia akan mampu untuk mengkomunikasikan perasaannya. Nah, ketika anak tantrum meminta sesuatu dan ini biasanya dijadikan senjata, maka jangan diturutin dulu. Memang
resikonya adalah Bunda harus tahan dengan rengekan dan tangisan itu gitu. Jadi memang kalau misalnya anak tantrum, ketika apa yang dia pengen terus diturutin, besoknya dia akan tantrum lagi. Jadi tantrum itu akan dia jadikan sebagai senjata gitu. Jadi permasalahan biasanya tapi saya tuh nggak tahan sama rengekan sama tangisannya. Nah itu yang jadi masalah. Ketika bundanya nggak tahan, akhirnya diturutin, besoknya lagi dia tantrum lagi. Dan akhirnya bundanya ikut tantrum juga. Nah biasanya kalau anak-anak tantrum itu, yang pertama kita konsisten tidak menuruti apa yang dia inginkan. Nah setelah saat dia tantrum itu biasanya berapa lama waktunya gitu. Nah waktu dia tantrum gini, oke sini bunda peluk ya, bunda peluk mau nggak dipeluk gitu, nggak mau, ayo oke ya udah, adik masih mau marah, sok marah dulu nggak apa-apa. Mereka marah sama-sama, oh lagi marah sama-sama, ya udah, budanya mah santai aja, diliatin aja sambil senyum-senyum coba, sambil senyum-senyum gitu. Ada loh yang punya yang pakai teknik bundanya ikut pura-pura tantrum, nangis-nangis gitu, anaknya jadi diem. Gitu, ada gitu. Tapi intinya ketika anak tantrum itu adalah jangan diturutin dulu kemauannya. Tapi jangan lupa setelah mereka tantrum tuh dipeluk, ditenangkan. Kenapa? Adik tadi marah ya gitu. Jadi kita yang memvalidasi emosinya dia. Tadi adik marah ya, adik mau itu. Bunda nggak kasih soalnya begini-begini gitu. Itu nggak baik buat adik begini-begini. Tapi itu dijelaskan ketika dia sudah tenang. Bukan ketika dia sedang tantrum, karena percuma ketika dia tantrum kita ngomong tuh nggak masuk gitu. Biarkan dia mengekspresikan emosinya dia dulu, setelah dia udah rilis, udah selesai, nah baru kita ajak dialog. Seperti itu ya Bunda ya. Ya, betul. Sekarang Oke. Bunda Dewi ya? Teh Dewi. Oke, Teh Dewi. Wah iya nih, Teh Dewi nih apa ya, signifikan other-nya banyak nih di keluarganya ya, Teh Dewi. Maka potensi konfliknya memang besar. Nah, memang idealnya ketika kita melakukan pengasuhan dengan ada keluarga selain keluarga inti itu adalah kita menyamakan persepsi tentang pengasuhan itu gitu. Nah, selama ini Fatih ya, nomor 1 Fatih ya? Fatih usia berapa Teh Dewi? 4. Oh, 3 tahun. Adiknya berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Jadi yang jadi konflik sekarang adalah gimana Teh Dewi? Kakak ipar Teh Dewi, kenapa? Bukan kakak ipar. Di chatting aja ya. Oh, di chatting. Coba aku baca. Oke. Setiap ada aja perdebatan untuk hal-hal yang nggak penting. Saya merasa karena dia akhirnya sampai emosi sering diluapkan pada ibu mertua saya. Masalahnya anak-anak sering melihat perdebatan itu. Oke. Jadi konfliknya adalah antara ibu mertua sama kakak ipar ya? Tapi anak-anak sering lihat, gitu kan? Ibu mertua dan adik ibu mertua, Bun. Oh, ibu mertua dengan adik ibu mertua. Oh ya, maksudnya si Fatih sama adiknya jadi sering melihat perdebatan itu kan? Ya kan? Diajak ini aja. Karena Fatih sama adiknya masih umurnya 3 tahun, 1,5 tahun ya, bisa diajarkan lewat dongeng dulu Teh Dewi. Kan banyak tuh, maksudnya dongeng-dongeng tentang kisah-kisah moral ya, gimana caranya marah yang baik gitu, dan dikasih kita tanpa bilang tuh yang kayak misalnya ngomong kayak gini tuh kayak nenek itu tuh nggak baik, jangan diomongin gitu karena nanti itu akan mengurangi rasa hormatnya dia ke neneknya. Jadi melalui dongeng-dongeng itu, terus habis itu kita sering ngobrol sama mereka, kalau marah tuh harusnya begini gitu. Oh tapi kok nenek begini? Ya mungkin nenek dulu nggak diajarin gitu. Tapi jangan buat mereka untuk nggak suka sama neneknya atau sama si adiknya gitu. Jadi lewat dongeng dulu aja Teh Dewi, karena kalau diajak ngobrol
masih 3 tahun tuh masih terbatas pemahamannya. Tapi kalau misalnya melalui cerita bergambar, apalagi Teh Dewi kan banyak ya koleksi buku ya. Nah, dari situ di ceritanya yang mirip-mirip yang pengen Teh Dewi sampaikan apa ketika dia mau tidur tuh. Jadi, hypnoparenting ya, ketika dia ada di kondisi prasadar, kita masukkan si nilai-nilai itu, gitu. Jadi, yang baik itu begini, yang nggak baik itu begitu, tapi jangan menunjuk ke objeknya, gitu. Gimana Teh Dewi? Selama ini yang Teh Dewi lakukan apa? Yang saya lakukan juga kurang lebih sama sih, kayak gitu. Cuman terkadang sih, saya juga kan ada perasaan kadang kesal juga, kadang juga saya suka menyebutkan orangnya gitu, "Kamu jangan Mmm. contoh," kayak gitu. Mmm, Suka bilang gitu. mhm Bentar sayang, mhm. gitu. Ya, karena Bentar usia bentar bentar segitu bentar. HP, minta HP. Jadi Maaf ya. biasanya karena untuk usia-usia segitu itu nanti itu akan membekas Teh Dewi, karena anak kecil kan memorinya kuat ya. Nah, memorinya kuat jadinya kalau bisa jangan disebutkan objeknya, tapi Teh Dewi, fokus aja ke nilai-nilai yang pengen ditanamkan itu apa, seperti itu. Karena nantinya malah takutnya nanti, jadi hubungannya dia sama ke neneknya, persepsinya dia, penilaiannya dia nggak bagus ke neneknya, gitu. Ya Teh Dewi ya? Semoga menjawab ya, Teh Dewi. Semoga dimudahkan Mhm. juga ini ya bisa mengkomunikasikan ke anak-anaknya. Mhm. Ya itu aja mungkin ya Bunda Anti karena waktu juga ini udah Mhm. ya Udah udah 11:30 ya? ya udah nggak kerasa emang kalau waktu pojok FK offline juga sama ya Mhm. waktunya itu Sampai adzan. pernah cukup karena nggak cukup. Jadi sebelum Ya. kita tutup yang berkenan untuk membuka videonya kita foto dulu yuk. Kita foto yang belum pakai kerudung dulu. Tahu banget deh Bunda Devi. Biasanya saya juga kalau ikutan kayak gini kadang-kadang Sama. harus pakai kerudung. Iya bener, aku juga gitu. Tuh kan, ini ada wajah-wajah yang dikenal. Halo Teh Diani, lama banget nih nggak ketemu. Iya, halo Teh Devi. Akhirnya ketemu lagi. Iya, walaupun online ya kita ya. Iya, ketemunya Ayo, udah online. siap semua? Ini ada 2 slide. Kita ini ya, 2 kali foto. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ada yang masuk. Kayaknya mau ikut foto. Ya, 1, 2, 3. 2 kali ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, sebentar. 1 kali lagi. Di-save dulu. Bentar. Ini di chat-nya ditutup dulu deh. Bentar. 1, 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Senyum. Disimpan dulu. Sekali lagi. Nih, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Masya Allah. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Sharing Kreativa. Insya Allah kita akan ketemu lagi di berarti kalau jadi Sharing Kreativa ini akan diadakan rutin sebulan sekali di minggu terakhir setiap bulannya gitu. Nah insya Allah kita pengennya selalu berbeda-beda temanya. Bulan depan insya Allah akan mengundang dokter gigi, tapi temanya masih ini ya, masih rahasia. Oke. Itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum. Salam.